Hai para saudara Sikuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiang Ye season kedua yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ningki yang mendatangi hutan perguruan yang mencoba mencari satu persatu kakak seperguruannya di sana. Tak lama kemudian kakak seperguruannya pun menemuinya dan Ningki langsung mengatakan jika maksud kedatangannya ingin mengambil jarum ajaib yang disimpan di hutan perguruan. Dikarenakan saat ini ia membutuhkan jarum tersebut untuk melindungi kerajaan Tang. Mendengar hal itu kakak ketiga yaitu Yulian langsung menyuruh Ningki untuk mengikutinya ke aula perguruan. Di sana Yulian pun memberikan jarum itu kepada Ningki dengan mengatakan jika Ningki pasti bisa melindungi semua orang di kerajaan Tang. Ningki pun langsung pergi dari sana dan membawa jarum ajaib tersebut. Singkatnya Ningki membawa kaisar kerajaan Tang dan Xiao Tian ke sebuah tempat di mana jarum ajaib itu bisa digunakan. Di sana Ningki mencoba menggunakan jarum ajaib tersebut. Saat itu Ningki mengatakan jika semua murid guru besar akan membantu kerajaan Tang dalam pertempuran nantinya. Dan murid-murid dari guru besar akan selalu berada di baris terdepan untuk melindungi kerajaan Tang. Mendengar hal itu membuat Xiao Tian merasa senang dikarenakan yang ia tahu jika dulu guru besar mengatakan jika dirinya beserta para muridnya tidak akan membantu apapun tentang kerajaan Tang. Ningki pun menjawab jika mereka saat itu sedikit berdebat tentang hal tersebut. Namun atas kesepakatan bersama, para murid pun akan membantu kerajaan Tang untuk melawan para musuhnya. Di tempat lain, saat ini Cumo mendatangi hutan perguruan seorang diri dan ia berniat merebut jarum ajaib di sana. Namun tanpa ia ketahui jika saat ini jarum tersebut telah berada di tangan Ningki. Menyadari kedatangan Cumo, kakak kelima dan kakak kedelapan memainkan buah caturnya yang seketika hutan perguruan diselimuti kabut yang tebal. Namun Cumo yang memiliki kekuatan yang cukup kuat dengan mudahnya menghilangkan kabut tersebut menggunakan kekuatan yang ia miliki. Sementara di tempat lain, pasukan kerajaan Tang yang menjaga perbatasan diserang oleh Qinian dengan menggunakan kekuatannya. Namun tiba-tiba Liu berada di sana dengan menggunakan kekuatan teleportasi miliknya dengan mengatakan kepada Qinian jika Qinian bukanlah tandingan dirinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Zimo yang merupakan ayah Yang Lu menemui mereka. Yang ternyata kedatangan Zimo di sana berniat untuk bertarung melawan Liu dan mereka berdua pun seketika menghilang dari sana. Singkatnya Zimo bersama Liu berada di tempat yang luas untuk melakukan pertarungan. Kemudian Liu pun hanya menggunakan sebatang kayu untuk melawannya. Sedangkan saat itu, Cumo berhasil menemui kakak kelima dan kakak kedelapan. Namun tiba-tiba mereka langsung menyerang Cumo di sana menggunakan kekuatan catur miliknya. Akan tetapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan Cumo yang membuat mereka sedikit terluka. Sementara saat ini Zimo dan Liu akan bertarung di sana. Di sana Zimo mengatakan jika ia akan mengalahkan Liu terlebih dahulu dan setelah itu ia akan masuk ke dalam kerajaan Tang dan menghancurkannya. Di sana Liu pun menjawab jika ia memang tidak pandai untuk bertarung. Namun jika kerajaan Tang akan dihancurkan, maka ia berusaha membunuh orang-orang yang mencoba menyerang kerajaan Tang. Yang seketika mereka pun menghilang dari sana untuk memulai pertarungan. Di tempat lain, Cumo yang berada di hutan perguruan bertemu dengan Yulian setelah mengalahkan para murid lainnya. Di sana mereka pun akan bertarung satu sama lain dan Cumo dengan percaya diri akan mengalahkan Yulian. Namun kemudian ia pun mendengarkan suara cangkrik di sana, yang dimana jika terdengar suara cangkrik itu menandakan adanya ketua sekte iblis yang datang ke sana. Yang ternyata Yulian ini merupakan ketua sekte iblis yang menghilang selama puluhan tahun. Dan Yulian yang tetap masih muda dikarenakan di saat dulu ia mengambil aura milik orang-orang yang telah ia kalahkan. Namun di saat itu ia kalah dari pasukan kuil siling dan di saat itu juga ia pun bertemu dengan guru besar yang langsung mengangkatnya menjadi muridnya. Maka dari itu, semenjak itulah hingga sekarang Yulian sudah bertobat dan tidak melakukan tindakan kejahatan lagi.
Cumo yang menyadari itu langsung mengeluarkan serangan terkuatnya. Namun serangannya itu tidak berefek apapun terhadap tubuh Yulian. Bahkan Yulian tidak terluka sama sekali. Setelah itu Yulian membalas serangannya dengan mengeluarkan serangan yang mematikan. Hal tersebut membuat Cumo kewalahan dan menangkis semua serangan tersebut. Namun pada akhirnya Cumo tetap kalah dari Yulian dan Yulian langsung mengembalikan Cumo ke tempat asalnya, yaitu ke kuil siling. Sedangkan saat ini Master Bai beserta pasukan kuil siling mulai memasuki hutan perguruan dan akan menghancurkan kerajaan Tang. Namun tindakan mereka dihadang oleh Junmo beserta beberapa murid lainnya. Master Bai yang memimpin serangan itu merasa terhormat dikarenakan telah bertemu dengan Junmo yang merupakan orang yang ia yakini sangatlah kuat selain Liu. Sebelum pertarungan itu, Junmo pun dipasangkan baju zirah yang sangat kuat yang telah dibuat oleh adik seperguruan yang keempat dan keenam. Dan saat ini Junmo akan melawan ribuan pasukan milik kuil siling hanya seorang diri. Namun di awal pertarungan, murid yang bermain musik melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada pasukan kuil siling. Dan terlihat mereka berdua berhasil membunuh beberapa pasukan di sana. Tak lama setelah itu mereka kemudian terluka dikarenakan diserang oleh jenderal kuil siling yang membuat alat musik mereka menjadi rusak. Saat ini pasukan kuil siling melancarkan serangan yang kedua dan akan melepaskan anak panah di sana. Namun serangan mereka justru dengan mudah ditangkis oleh Junmo tanpa bergerak sedikit pun. Melihat semuanya itu, Bai Fei pun turun tangan dengan menantang Junmo untuk bertarung. Dan setelah itu mereka pun mulai bertarung satu sama lain. Namun di sana tak disangka Bai Fei langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya dan Junmo seketika terkurung menahan semua serangan tersebut. Jenderal kuil siling yang melihat kesempatan itu langsung mengerahkan pasukannya untuk segera menyerang. Dan adik seperguruan di sana langsung membantu untuk menahan serangan tersebut. Namun saat itu mereka kewalahan melawan Bai Fei yang sangat kuat. Junmo yang berhasil menangkis semua serangan Bai Fei akhirnya turun tangan dan menarik adik seperguruannya untuk mundur. Ia pun tanpa ragu langsung menyerang semua pasukan musuh di sana tanpa ampun. Singkatnya setelah berhasil membuat pasukan musuh mundur, Junmo dan yang lainnya pun langsung kembali ke atas. Kemudian pasukan siling kembali menyerang murid guru besar dengan pasukan berkudanya. Namun tiba-tiba Liu datang ke sana dengan mengambil kecapi milik adik seperguruannya tersebut. Dan kali ini diperlihatkannya kekuatan Liu yang sebenarnya. Setelah ia mengembalikan kecapi itu, dengan segera ia pun langsung masuk ke dalam pertahanan musuh dan menyerang jenderal kuil siling. Setelah itu Liu pun pergi dari sana. Namun tiba-tiba Zimo datang ke sana. Terlihat semua orang tunduk hormat kepadanya, yang ternyata Zimo merupakan pemimpin dari pemilik kuil siling yang tertinggi. Mengetahui jika Liu tadi telah menyerang pasukan kuil siling, ia pun langsung membalas serangan tersebut dengan memberikan bom peledak di atas seluruh murid. Dan beberapa murid di sana pun mencoba menahannya agar tidak jatuh ke tanah. Setelah itu Zimo juga pergi untuk menuju istana kerajaan Tang. Di tempat lain, terlihat Sui telah tiba di istana kerajaan Tang. Di sana Sui datang bukan untuk membantu kerajaan Tang, melainkan untuk membantu Ningqi. Dan Ningqi yang melihat kedatangannya merasa sangat bahagia dikarenakan sudah beberapa tahun mereka sudah tidak bertemu. Ia pun membawa Sui ke sebuah ruangan rahasia untuk menjaga kerajaan Tang. Di sana ia menunjukkan jika beberapa tempat di kerajaan Tang yang sudah disegel ada yang hancur. Dan hancurnya segel tersebut bisa sangat berbahaya dikarenakan Zimo nantinya bisa masuk ke kerajaan Tang. Maka dari itu, ia pun meminta bantuan Sui untuk menyegel kembali beberapa tempat yang hancur tersebut. Singkatnya, Ningqi dan Sui pergi ke kota untuk mencari tempat yang segelnya sudah rusak dan agar mereka bisa memperbaikinya secara cepat sebelum Zimo datang ke sana. Kemudian Sui pun menggunakan kekuatannya. Akhirnya mereka berhasil menemukan beberapa tempat yang segelnya telah rusak. Yang ternyata segel yang rusak tersebut telah dirusak oleh Sangsang di waktu itu, di saat Sangsang masih berada di kerajaan Tang. Dikarenakan Sangsang merupakan anak Raja Neraka, yang tanpa Sangsang sadari tempat yang sudah Sangsang lewati menyebabkan kerusakan segel yang selama ini melindungi kerajaan Tang. Dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah menghapus semua kenangan Sangsang di berbagai tempat yang pernah Sangsang singgahi.
Sementara saat ini, Junmo dan yang lainnya sedang kelelahan menahan bom tersebut agar tidak jatuh ke tanah. Namun kemudian King datang mendatangi mereka. Dan kedatangan King ternyata bukan untuk membantu mereka, melainkan akan menantang Junmo untuk bertarung. Dan tantangan itu pun diterima oleh Junmo. Di istana kerajaan Tang, terlihat Zimo telah berhasil tiba di gerbang kuil istana. Dan Liu pun datang ke sana untuk menahannya agar tidak masuk lebih dalam, sehingga pertarungan pun terjadi. Liu dengan kekuatannya mencoba menyerang Zimo, namun serangannya itu tidak membuatnya terluka. Dan Sui yang melihat itu mencoba untuk membantu Liu di sana, namun tetap saja semua usaha mereka sia-sia, dikarenakan Zimo ini sangatlah kuat dan bukan tandingan mereka. Sedangkan saat ini Junmo dan King sedang melakukan pertarungan dan mereka berdua pun mengeluarkan jurus andalannya masing-masing. Namun di saat itu, terlihat pedang terkuat King justru hancur di saat mengenai jubah milik Junmo dan mereka berdua pun saling memukul satu sama lain yang membuat King terlempar dan terluka dalam. Hal tersebut membuat King kalah dalam pertarungan itu. Singkatnya saat ini, Zimo telah masuk ke kerajaan Tang dan Zimo hanya bisa masuk ke wilayah yang segelnya telah rusak. Namun di sana Yulian telah datang dan mencoba menghadangnya dengan kekuatan iblis yang ia miliki. Dengan segera Yulian langsung menyerang Zimo dan pertarungan pun terjadi di sana. Di saat Zimo akan menyedot kekuatan Yulian, kemudian Liu datang dari belakang untuk membantu. Namun mereka berdua justru terlempar dari sana. Dan Liu yang tak menyerah langsung menyerangnya sehingga pertarungan pun terjadi kembali. Namun hasilnya tetap saja mereka berdua tak bisa menyentuh Zimo sedikit pun. Mereka berdua pun bekerja sama untuk mengalahkan Zimo di sana. Dan sekali lagi mereka harus kalah untuk sekian kalinya. Bahkan mereka harus terluka di sana, dikarenakan mereka berdua bukanlah tandingannya. Namun di saat Zimo akan membunuh mereka berdua, terlihat Yang Lu datang ke sana dengan memohon kepada ayahnya agar tidak membunuh kakak seperguruannya itu. Dan kehadiran Yang Lu membuat Zimo menghentikan serangannya. Di sana Yang Lu memohon untuk melepaskan Liu beserta Yulian. Sebagai gantinya ia akan melepaskan kekuatan yang ia miliki dan berjanji akan kembali ke kuil Siling bersama ayahnya. Dan ayahnya yang menyetujui hal tersebut seketika kekuatan Yang Lu diambil oleh ayahnya sendiri. Dan setelah itu, Yang Lu tertunduk lemas tak berdaya. Di sana Liu dan Yulian tak bisa berbuat apa-apa di saat Zimo yang akan meninggalkan mereka. Sedangkan di tempat lain, saat ini Master Bai akhirnya turun tangan untuk melawan Junmo di sana. Dan tanpa basa-basi mereka berdua pun langsung melancarkan serangannya. Terlihat Master Bai menggunakan kekuatan pedang terkuatnya dan Junmo dengan sekuat tenaga menahan serangan tersebut. Akibat dari serangan itu membuat Junmo terlempar, bahkan tangan kanannya pun putus. Namun tiba-tiba Junmo memanfaatkan kesempatan itu dengan menggunakan tangannya yang putus tersebut untuk kembali menyerang Master Bai hingga terluka, yang membuat Master Bai saat ini sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Saat itu Master Bai merasa kagum melihat kekuatan Junmo, dikarenakan selain guru besar kali ini ada orang yang berhasil mengalahkannya dengan cara yang cukup unik, yang pada akhirnya mereka berdua pun saling memberikan hormat dan pertarungan pun seimbang. Di tempat lain, Dingki dengan sangat terpaksa menghancurkan kenangan Sangsang yang berada di berbagai tempat di kerajaan Tang. Satu persatu tempat yang pernah Sangsang singgahi dihancurkan, dan ia pun menghancurkan kenangan Sangsang di sana. Namun di saat Ningki akan menghancurkan kenangan Sangsang di rumah lamanya, tiba-tiba Zimo sudah berada di sana dan langsung menyerangnya. Ningki pun mencoba menyerangnya, namun semua serangannya tak satu pun yang berefek kepada Zimo. Dan justru Ningki harus terlempar cukup jauh akibat serangan tersebut. Bahkan Ningki pun harus menerima luka yang cukup parah. Yang pada akhirnya Zimo pun berhasil masuk ke gerbang utama dan akan masuk ke istana untuk membunuh kaisar dan menghancurkan kerajaan Tang. Namun Ningki di sana tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
Terlihat Ningki menggunakan jarum ajaibnya untuk mengendalikan burung Phoenix penjaga kerajaan Tang, sehingga burung itu pun seketika langsung aktif dan membantu Ningki untuk menyerang Zimo di sana. Namun serangan Ningki hanya sia-sia dan justru ia harus terlempar terluka di sana. Ia yang sekarat tetap berusaha untuk menyerang hingga darah penghabisan. Dengan segera ia pun langsung menyerangnya kembali. Namun Zimo hanya menggunakan satu jari untuk menahan pedang dari Ningki. Dan pada akhirnya ia tetap terlempar dari sana. Tak lama kemudian warga kerajaan Tang mencoba membantu untuk menyerang Zimo. Ningki yang sekarat berteriak agar warga menghentikan tindakan mereka. Namun semuanya sudah terlambat, yang membuat mereka harus menerima luka yang cukup parah. Melihat hal itu, Ningki yang sekarat akhirnya bangkit kembali dengan memegang jarum ajaibnya. Dengan segera ia pun memberikan perintah kembali kepada burung Phoenix itu untuk menjaga istana kerajaan Tang. Setelah itu Ningki dengan semua kekuatannya membuat spiritual sihir yang sangat besar di atas istana. Zimo langsung terbang ke atas untuk menghancurkan spiritual sihir tersebut. Dan Ningki yang melihat itu langsung menaiki burung Phoenix dengan mencoba menghentikan Zimo dari atas. Terlihat semua orang melihat kekuatan Ningki dari bawah. Mereka semua pun berharap Ningki mampu mengalahkan Zimo di sana dan menyelamatkan kerajaan Tang. Dan Ningki yang telah mendapatkan kekuatan besar langsung menghunuskan pedangnya kepada Zimo, yang pada akhirnya Zimo pun harus kalah dengan luka yang sangat parah dan tak sadarkan diri. Sedangkan bom yang sedang ditahan oleh para murid perguruan pun akhirnya menghilang begitu saja setelah Ningki berhasil mengalahkan Zimo, yang membuat mereka mengetahui hal tersebut dan sangat senang jika Ningki telah berhasil melindungi kerajaan Tang. Semua adik seperguruannya merasa terkejut melihat tangan Chunmo yang saat ini telah putus akibat bertarung melawan Master Bai sebelumnya. Dan setelah pertarungan itu selesai, semua murid pun memberikan hormat kepada mendiang guru besar jika mereka telah berhasil menyelamatkan kerajaan Tang dari berbagai serangan musuh. Sedangkan saat ini Yang Lu terlihat membawa ayahnya yang sudah tak sadarkan diri untuk pergi dari sana. Di sisi lain, saat ini Sangsang selalu berada di tubuh Hautian, dan saat ini Sangsang sudah dianggap tidak ada, dikarenakan Sangsang hanyalah roh yang berada di tubuh Hautian yang merupakan anak dari Raja Neraka. Yang saat itu Sangsang mengatakan kepada Hautian jika kereta kuda tersebut milik Ningki yang harus dikembalikan. Singkatnya semua murid akhirnya berkumpul. Betapa terkejutnya mereka saat melihat tangan Chunmo yang telah putus sebelah. Ningki yang melihat itu langsung memeluknya di sana. Dan setelah itu Liu datang menyusul. Ia juga sama kagetnya saat melihat tangan Chunmo sudah tidak ada. Liu di sana mengatakan jika peperangan ini berhasil mereka menangkan dan kerajaan Tang saat ini masih aman. Namun Chunmo tetap menyuruh mereka semua untuk waspada dikarenakan kemungkinan kuil siling kembali menyerang. Dan Chunmo meminta mereka semua untuk tidak usah mengkhawatirkan tangannya dikarenakan apa yang ia lakukan setimpal dengan hasil yang mereka dapatkan saat ini. Singkatnya di kuil siling, Bai Fei pun datang menghadap kepada Chunmo. Di sana ia dengan lantang mengatakan jika dia kecewa kepada Chunmo yang kalah bertarung melawan Yulian. Ia pun meragukan kekuatan Chunmo yang menjadi pemimpin kuil siling saat ini. Mendengar hal itu Chunmo merasa kesal dikarenakan bagaimanapun juga ia memang kalah melawan Yulian di hutan perguruan kemarin. Kemudian Bai Fei mengatakan kepada Chunmo jika ia akan mengirimkan surat ke kerajaan Tang dan berniat untuk berdamai dengan mereka, dikarenakan saat ini ia menganggap jika kuil siling telah kalah melawan kerajaan Tang yang tidak ada pilihan lain selain berdamai dengan kerajaan Tang. Mendengar hal tersebut, dengan berat hati Chunmo menyetujui permintaan dari Bai Fei dan ia memerintahkannya untuk segera pergi ke kerajaan Tang. Namun ternyata Chunmo hanyalah berpura-pura melakukan hal itu. Terlihat ia mengatakan kepada Jenderal Kuil Siling jika tidak ada pilihan lain selain menyetujui permintaan dari Bai Fei, dikarenakan ia yakin suatu saat nanti kerajaan Tang juga pasti akan hancur.
Di tempat lain terlihat Ningki dan semua murid guru besar telah berkumpul kembali. Di sana mereka membahas mengenai keberadaan Sangsang saat ini. Lalu Ningki mengatakan jika Sangsang telah tiada, namun ia meyakini jika Sangsang pasti akan kembali untuk menemuinya. Keesokan harinya, Ningki juga kembali bertemu dengan Xiaosu. Terlihat Xiaosu merasa sangat bahagia dikarenakan Ningki telah berhasil melindungi kerajaan Tang dan berhasil mengalahkan Zimo saat itu. Mereka pun berbincang bersama membicarakan pertemuan mereka pertama kali di masa lalu yang tak menyangka jika saat ini Ningki akan menjadi sekuat ini. Dan setelah itu, Ningki pun mendatangi istana kerajaan Tang membicarakan tentang keberhasilannya yang telah menyelamatkan kerajaan Tang dari serangan musuh. Namun tiba-tiba Xiao Tian mengatakan jika kuil Siling telah mengirim surat kepadanya. Dan isi surat tersebut mengatakan jika saat ini kuil Siling ingin berdamai dengan kerajaan Tang. Hal tersebut membuat Ningki merasa terkejut. Dan Ningki pun menjawab jika itu semua merupakan keputusan Kaisar Kerajaan Tang untuk menerima atau tidaknya dalam perdamaian itu. Namun jika keputusan itu untuk dirinya atau murid dari guru besar, maka kita tidak akan menerima perdamaian tersebut. Mengingat jika musuh tetaplah musuh, apalagi itu menyangkut kerajaan Tang. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.